Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dara, alhamdulillah hari ini kita lagi di rumah salah satu penggerak UMKM di daerah Grand City Cikarang di Kabupaten Bekasi juga loh. Jadi beliau ini adalah ibu rumah tangga yang sangat luar biasa sekali, mempunyai anak empat masih kecil-kecil, tapi beliau luar biasa semangatnya menggerakkan tetangga-tetangga sekitarnya untuk mempunyai penghasilan tambahan. Oke, kita ketemu sama perempuan yang sangat luar biasa, itu ibu-ibu rumah tangga yang sangat cantik, namanya Ibu Nurul Khotimah. Benar ya Bu ya? Silakan perkenalkan diri Bu, namanya siapa Bu? Nama saya Nurul Khotimah, lahir di Klaten 31 Desember 80, 40 tahun silam. Wah, sudah 41 tahun ya, nggak berasa. Nggak berasa tua. Ya, jadi gimana Ibu? Jadi beliau ini dulunya itu memang adalah tetangga saya di Telaga Murni. Jadi waktu di Telaga Murni ini saya nggak apa-apa ya Bu ya, dikupas ya Bu. Jadi kita ambil mudah-mudahan menjadi manfaat buat banyak orang. Jadi beliau itu dulu ngontrak di samping rumah saya di Telaga Murni, dan ngontraknya itu udah bolak-balik, ngontrak di sini, sebelah kanan. Betul. Kemudian pada suatu ketika dia sudah lelah ngontrak. Akhirnya dia memutuskan untuk mengumpulkan modal untuk hijrah mengambil rumah di daerah GCC. Ya alhamdulillah memang rezekinya di sini, ketemunya di sini. Gimana Bu? Jadi di sini dia sudah menggerakkan banyak orang untuk melakukan usaha agar punya penghasilan tambahan, khususnya untuk ibu-ibu. Gimana Mbak Nurul? Ceritanya gimana Mbak Nurul nih? 2008, pas hamil anak kedua. Kita ambil rumah. Terus tahun 2009 kita pindah ke GCC. Awalnya masih sepi banget. Nggak ada itu, ibaratnya tahap kedua lah. Blok F ini tahap kedua. Terus bingung tuh kita, dari ke Telaga Murni ke sini nggak ada penghasilan apa-apa kan. Waktu di Telaga Murni sempat jualan combro goreng, nugget keliling apa aja, udah apa aja. Multi talent. Yang penting talenta. Yang penting jadi uang. Karena kalau merantau itu pantang untuk pulang sebelum sukses. Coba itu pantang untuk pulang sebelum sukses. Baik, lalu. Nah, terus awal mula jualan itu pas puasa tahun pertama di GCC 2008 lah ya, 2010 lah. Kita kan 2008 ambil rumah. 2009 habis lahiran pindahan 2010 puasa pertama di GCC. Terbesit jualan takjil kali ya. Takjil itu buat sore buka puasa. Akhirnya cuma ya sebagian saya bikin sendiri, terus ada beberapa tetangga yang masuk, cuma meja kecil berapa kue aja. Hitungan gorengan tuh cuma antara 10 sampai 30. Gorengannya. Nah, terus akhirnya dari situ dagang tuh awal habis asar ya. Pakai meja kompor karena kebetulan nggak ada meja, dan dadakan udah pakai meja kompor aja kita jualan. 15 menit habis. Subhanallah. Terus hari kedua banyakin lagi. Alhamdulillah, pokoknya sampai 1 bulan tuh adalah penghasilan. Zaman dulu mah masih hitungan puluhan ribu ya. Tapi udah luar biasa. Udah alhamdulillah, seneng banget ibu rumah tangga. Seneng banget karena kan emang bener-bener masih baru, belum ada yang jualan, kita seneng banget kan. Nah udah itu pas puasa sebulan habis kita dagang sore takjil, kepikiran lagi nih, masa dagangnya puasa doang sih? Kan sedangkan kita kebutuhan setiap hari ya, ada puasa, ya karena kan? Ambil rumah pertama kan berat nih. Pasti. Rumah masih ori, bener-bener orisinil saya pindah, belum diapa-apain. Terus harus ada tambahan karena anak saya masih kecil yang harus sekolah gitu. Akhirnya dagang pagi berarti kan sarapan pagi ya. Sarapan pagi identik dengan nasi uduk, nasi kuning. Orang Cikarang. Akhirnya saya bikin tuh nasi uduk, nasi kuning. Padahal di sini bukan orang Cikarang semua ya. Bukan orang Cikarang, saya sendiri orang Jawa kan. Udah kita bikin nasi kuning, cuma hitungan 1 liter lah. Udah akhirnya dari dagang subuh pagi tuh banyak lah yang masuk. Dari tetangga. Tuh. Itu gimana promo ke tetangganya tuh? Pertama kali saya ajarin tetangga saya, kan biasa ya kalau awal dagang mah banyak cibiran ya. Pasti. Bu, kok segala dagang, sesuatu gitu, itu pasti dicibir dulu. Iya. Gitu. Gajinya kurang ya, gini gitu ya. Tapi saya mah nggak apa-apa. Emang bodo amat. Saya tuh hobinya dagang. Saya nggak bisa kalau ini jiwanya dia dagang. Kalau kata orang Jawa, orang urus. Habis itu saya bilang tuh, besok saya mau dagang pagi. Ibu bisa bikin apa?
gitu kan. Terus oh bisa bikin goreng tahu doang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Besok titip aja. Itu kan udah titip. Terus kebetulan waktu itu kan sebelum dagang kue saya tuh ngutang-ngutangin barang. Saya lihat panci-panci gitu ya. Saya lihat emang di RT saya itu ibu-ibunya senang masak. Terus kebetulan kalau sore ngobrol sambil nyuapin anak gitu kan, oh mereka itu ternyata hobinya masak-masak gitu. Terus jadi dari hobi bagaimana bisa menghasilkan. Nah habis itu yang paling berat itu memberikan jadi leader buat mereka yang belum pernah jualan. Biar punya mental jualan, jiwa jualan kan susah ya. Pasti. Itu yang paling berat. Karena kan tidak mudah ya untuk mudah. lingkungan baru. Biasanya kan ibu-ibu muda itu cenderung yang pengennya tuh di rumah aja, beres-beres seperti itu, kemudian istirahat seperti itu ya. Tiba-tiba harus mau punya penghasilan nggak? Terus penghasilannya apa? Masak gitu kan. Cuma biasanya kan yang ada di otak atau di pikiran kita tuh bekerja itu ya harus di kantor. Atau bekerja itu harus kerja jadi di pabrik atau jadi buruh kan kayak gitu kan ya. Cuma tiba-tiba aku harus masak gitu ya. Tapi dari hobi menjadi hoki. Benar. Alhamdulillah. Ya. 11 tahun. 11 tahun luar biasa. Kalau menurut cerita beliau sudah mampu menyekolahkan adik-adiknya, kemudian juga alhamdulillah lah sudah banyak yang sudah saya lihat ya. Dan luar biasanya sekali menjadi leader. Jadi emak-emaknya di sini beliau ini, ya kan Bu? Jadi sekarang semua alhamdulillah banyak di GCC tukang kue. Alhamdulillah menjadi inspirasi mereka. Jadi GCC itu terkenal dengan online-nya yang banyak, ibu-ibunya yang pintar-pintar bikin kue dan tidak malu untuk berjualan. Betul sekali. Dan luar biasa pokoknya deh, luar biasa. Karena menjadi wanita itu masak itu sudah menjadi kebiasaan kita, hobi kita, bukan kebiasaan ya, bukan hobi kita. Dan kalau hobi kita menjadi sebuah penghasilan itu lebih luar biasa lagi kan. Dan ya Bu Nurul ini juga yang saya tahu jiwa sosialnya itu luar biasa loh. Luar biasa sekali. Beliau beserta ibu-ibu yang ada di GCC ini punya gerakan yang namanya gerakan Gazebo GCC. Gazebo itu apa Bu? Gerakan sedekah 1000. Tuh, itu maksudnya gimana tuh? Ini diketuai sama teman saya, Mama Kembar ya, Mama Kembar. Dan ada sebut saja Mama Kembar. Mama Kembar. Karena nama aslinya biasanya nggak tahu. Karena biasanya ibu-ibu tadi ya namanya. Kayak saya terkenal Mama Parhan. Mama Parhan. Iya. Lu nyari Bu Nurul bingung. Mama Parhan aja tahu. Iya. Tadi saya nyari Bu Nurul, mana ya? Gitu. Iya. Mama Parhan. Mama Parhan. Terus lalu ada Tante Ina Pujiarto itu penggeraknya ya, ibaratnya itu banyak GCC itu ada sedekah Jumat, ada gerakan sedekah 1000. Alhamdulillah GCC itu terkenal ya, banyak organisasi sosial yang jalan. Ada senja GCC ada. Subhanallah loh, ibu-ibu rumah tangga bisa melakukan gerakan-gerakan sosial yang luar biasa. Itu sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya ya. Di samping kesibukan mereka, ibu-ibu tuh sibukannya tuh 24 jam mengurus anak, tapi juga bisa menghasilkan uang ya kan, luar biasa. Dan Bu Nurul ini termasuk orang hebat menurut saya, ibu yang sangat luar biasa. Karena boleh dibuka ya Bu ya? Boleh. Karena dia mempunyai anak yang istimewa juga. Karena gini, banyak masyarakat yang belum tahu bagaimana tuh tentang autis. Ya Bu ya. Kebetulan Bu Nurul juga punya anak. Ini nggak apa-apa ya Bu dibuka. Jadi untuk pembelajaran banyak orang agar tidak malu. Karena itu adalah anak kita, anak yang dikasih Allah sama kita. Bagaimana Bu itu ininya Bu, gejalanya? Azril anak ketiga saya sekarang usianya 4,5 tahun. Kelihatan pas umur 2 tahun nggak seperti kakak-kakaknya, dia cenderung diam. Dan intinya kalau anak autis itu yang saya tahu, dia meminta nangis, nunjuk, dia tidak mengutarakan mama itu mau itu, enggak, dia cuma nunjuk, nangis, ngerengek. Dan di situ pas saya hamil anak keempat. Di situ mencari tahu dong, ini anak kenapa sih nggak seperti dua kakaknya. Dari situ saya tanya borsing ini, terus akhirnya ke dokter, ke terapi. Ternyata Azril ada ASD tapi masih gejala ringan dan masih bisa diatasi. Insya Allah ya, alhamdulillah bisa sembuh. Dari situ ya itu ujian dari saya, ujian sabar, ujian ikhlas. Insya Allah di situ ada ladang pahala buat saya, buat ngurus Azril, karena memang butuh benar-benar kesabaran yang ekstra. Betul. Kesabaran ekstra.
ada hikmah banget ya di samping harus ada adiknya yang butuh perhatian juga, dia lebih jauh butuh perhatian lagi timbang adiknya. Terus saya juga punya kegiatan lain kan di samping ngurus anak, yaitu alhamdulillah Allah kasih saya fisik yang kuat, ya mungkin saya Allah kasih saya sabar yang lebih. Itu aja sih, Bu. Saya jadi pengen nangis ini. Saya juga pengen nangis. Jadi kita pengen nangis. Intinya anak kita, siapapun anak kita itu Allah kasih, Allah amanatkan buat kita. Banyak orang yang tidak mempunyai anak, tapi kita diberikan rezeki dikasih anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu, para orang tua itu selalu sabar dengan apa yang anak-anak kita lakukan, karena tidak semuanya anak-anak kita itu semuanya normal gitu ya kan. Banyak ada tingkah-tingkah yang membuat kadang-kadang kita kesal. Termasuk ini nih. Ini adalah hasil karya dari Azril. Ya, ini hasil karya. Jadi begitulah. Ya, intinya gini, ibu-ibu, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang. Pertama, tentang bagaimana kita harus gigih dalam melakukan sesuatu. Ya, kemudian yang kedua, untuk menjadi orang baik tidak harus menjadi orang hebat dulu, atau tidak menjadi orang besar dulu untuk menjadi orang baik. Bisa menjadi inspirasi banyak orang, termasuk salah satunya adalah Ibu Nurul ini. Mbak Nurul ini sangat menginspirasi saya. Saya sangat, sebagai pribadi, sebagai tetangga, saya merasa bangga punya teman, punya saudara seperti Mbak Nurul ini yang luar biasa gagahnya, luar biasa semangatnya, dan saya kadang-kadang iri, kok bisa di antara kesibukannya dia bisa melakukan banyak kegiatan sosial. Itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan banyak Ibu Nurul berikutnya yang kuat, yang dalam kondisi apapun bisa tetap tegar ya Bu ya. Saya jadi pengen nangis. Aduh, gimana nih? Bisa tetap tegar, bisa tetap semangat, karena Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita, insya Allah. Oh ya, kita juga hari ini disponsori juga dari apa nih? Kenjen Water. Kita disedih dulu ya Bu ya. Iya. Karena kebawa itu ya, alur cerita. Iya, betul. Jadi flashbacknya banyak ya. Banyak 10 tahun yang lalu perjuangan yang sangat panjang. Iya, betul. Hingga Allah kasih, alhamdulillah banyak bersyukur, Allah kasih saya rezeki yang istilahnya mungkin di sisa umur kita menjadi lebih manfaat buat orang lain itu, Masya Allah, alhamdulillah gitu. Iya. Jadi bermanfaat banget, mudah-mudahan jadi amal ibadah kita. Amin. Jadi doa jadi amal jariah kita ya Bu ya. Jadi memang saya sampai gemeteran nih ngomongnya. Jadi memang tidak mudah menjadi seorang istri, tidak mudah menjadi seorang ibu, tidak mudah menjadi orang yang harus survive, tapi kita jangan pernah menyerah. Karena tidak ada ujian yang tidak bisa kita lewati kalau kitanya sabar, ya kan Bu ya? Iya. Karena ya tadi, Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang kalau orang itu tidak mampu gitu. Ternyata Allah memberikan ujian itu kepada Mbak Nurul, karena Allah tahu Mbak Nurul mampu beserta suami. Ya kita balik lagi ke Kenjen nih, biar kita nggak sedih nih. Waduh. Harus naik. Ayo good. Oke, ini Mbak Nurul itu luar biasa. Pokoknya segala dijual-jual sama dia ya kan. Nah, dia Mbak Nurul ini apa nih? Ini kebetulan pas lahiran anak kedua, karena Azril itu sering sakit. Saya minum dulu boleh ya? Sering sakit. Dia imunitas tubuhnya tuh gampang rentan sakit. Jadi tuh 3 tahun pertama usianya tuh dia udah 4 kali dirawat di rumah sakit dengan penyakit tipes, radang, batuk, pilek, demam seperti biasa. Nah, habis itu saya pas lahiran anak kedua, saya putuskan untuk beli mesinnya dengan sisa-sisa uang lah ya, tabungan kita habis lahiran sesar, kita beli mesinnya. Jadi 2 tahun lalu saya punya mesin ini. Alhamdulillah masih pertama nggak niat jualan. Ya untuk mengobati Azril dan untuk sedekah air. Intinya kalau di agama kita kan sedekah air tuh ibaratnya paling inilah ya, paling bagus sedekah air. Jadi biar bermanfaat buat tetangga-tetangga gitu, teman-teman yang butuh. Akhirnya lama-lama mereka ini udah jualan aja gitu kan, nggak enak kan minta terus gitu kan. Akhirnya ya udah bismillah jualan, iseng-iseng. Jualannya tuh juga karena Kenjen itu sebenarnya kan dia produksinya kan mesin ya, jualan mesin. Kalau air kan kita nggak punya itu ya, apa sih, izin jualan di Alfamart gitu enggak. Jadi ini cuma door to door aja sih, siapa yang mau gitu. Air alkali ya, kita sebutnya alkali. Ya udah. Ya alhamdulillah jadi rezeki saya buat terapi Azril. Alhamdulillah. Jadi gitu, intinya apapun kita akan lakukan sebagai seorang ibu dan sebagai orang tua untuk anak-anaknya,
Dan alhamdulillah mudah-mudahan Mbak Nurul semakin sukses. Amin, amin. Mudah-mudahan anak-anaknya juga semakin sehat, semakin kuat. Intinya sabar. Kemudian buat ibu-ibu di luar sana, ayo semangat. Kalau memang ada kesempatan atau ada kita punya hobi yang bisa kita lakukan, apalagi itu dapat menghasilkan uang, lakukan. Insya Allah pasti bisa. Setiap orang itu pasti bisa kemampuannya. Pokoknya kita harus out of the box, di luar kotak, jangan nyaman di situ aja gitu kan. Udah merasa nyaman, karena perempuan itu juga harus punya keahlian khusus. Benar? Benar. Oke, Dara, alhamdulillah hari ini sudah kita kupas tuntas siapa Mbak Nurul, kemudian keluarganya, kemudian tetangga-tetangganya, bisnisnya juga. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat, oke, bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.